Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meneruskan kajian, mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Yang amal soleh ini pasti kita akan perlukan di saat kita memerlukannya. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hujurat rahimakumullah, kita mesti bersyukur di sela-sela kesibukan di dunia, bahkan di situasi pandemi yang semakin parah, tapi kita masih bisa meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Tidak semua orang Islam diberi kesempatan seperti Bapak. Ya, bagi saya ahli masjid, ahli ngaji itu makhluk langka. Makhluk langka kedah diabadikan Bapak Ibu. Ya, nanti orang kikieuan Pak, orang kikieuan kita berjamaah, ya kita ngaji, kita beramal soleh. Ke bakal karaos amis sareng kareutna teh saparantos ngantunkeun. Geletuk ngantunkeun nikmat jadi ahli salat. Sama anu borok kokok jeung berekekek oge ke bakal karaos pahit jeung peungeurna teh geus mawat. Sekarang mereka bisa bersenang-senang, berpesta ria, tapi setelah mati akan mendapat balasan yang setimpal. Edisi yang akan disampaikan pada kesempatan ini nyambung dengan edisi bulan lalu. Edisi bulan lalu kita bahas ya sebuah judul kan, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi ciri orang beriman itu setiap gerak dan langkahnya ngait ke akhirat. Tiap melakukan sesuatu ini dapat menyelamatkan tidak di akhirat, menyelamatkan dilakukan. Kalau ada perkara sesuatu yang kalau dilakukan dapat mencelakakan di akhirat, tinggalkan. Menyelamatkan, lakukan. Menyelakakan, tinggalkan. Ciri orang beriman itu begitu. Baik ucapannya, sikapnya, tingkah lakunya. Ya. Demikian juga ketika mau mengeluarkan uang nih. Uang yang dikeluarkan ini yang dapat membahayakan akhiratnya tidak, membahayakan tidak jadi dikeluarkan, menyelamatkan dikeluarkan. Ya, tidak ada hidup kecuali untuk kehidupan akhirat. Nah ini nyambung judul nanti, jadilah orang asing dan pengembara. Hadisnya dari Abdullah bin Umar. Qala ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ini Abdullah bin Umar ketika jadi santri di Masjid Nabawi. Ya, termasuk ashabus sufah, sahabat Nabi nu santri di Masjid Nabawi di Nasaronoi, Pak. Di Pengker ayat Saranoi didinya santri. Saangkatan sareng Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya Anas bin Malik saangkatan. Dicepeng punakna. Ya, kata Nabi, jangan orang banyak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu orang asing atau seorang pengembara yang sekedar lewat saja. Nah, jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah orang asing, ya. Atau seperti seorang yang sedang mengembara. Nasihat ini ditujukan kepada Abdullah bin Umar, tapi kan isinya berlaku kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Pak Bu, kira-kira pesan Nabi ini apa nih? Yang mudah ditangkap dari pesan ini kira-kira apa? Jadilah hidup di dunia itu seperti orang asing. Kita mau hidup di keluarga kita
apalagi hidup di luar. Mau di kantor, mau di masjid, mau di mall, mau tempat wisata, mau bapak jadi dokter, jadi konsultan, jadi ustadz, kiai, santri, menteri, tukang meri, paraji, ya mau jadi tukang cukur, mau jadi gubernur, mau jadi profesor, mau jadi tukang ngecor, jadilah kamu hidup di dunia jika orang asing. Kumaha jadi orang asing? Pak, kalau kita tinggal atau berada di sebuah daerah yang tidak ada yang dikenal, tidak ada orang yang kita kenal, kita tidak tahu sopan santun di sana seperti apa, kebiasaan aturan adatnya kita tidak tahu. Ketika kita berada di sana, orang bakal kumaha Pak? Bakal hati-hati pasti. Ya, Nabi kan kesana lain kudu keeng kan. Pesan Nabi dari sabda ini hati-hati. Jadi orang asing itu kan harus hati-hati, ngomong hati-hati, ya bersikap hati-hati, atau seperti pengembara. Ya, berhati-hati, sing apik hirupnya sing apik. Ya, atau seperti orang pengembara. Nanti di bawah ada penjelasannya. Nah, Ibnu Umar menambahkan sabda Nabi itu, pesannya ini disampaikan juga kepada orang-orang. Bila kamu berada di sore hari, jangan menunggu berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Ya. Begitu juga bila berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Kalau pagi hari, jangan menunggu sore hari. Mengapa? Sore itu tidak usah ditunggu, datang sendiri. Ketika kita berada di sore hari, pagi itu jangan ditunggu. Pagi itu akan datang sendiri. Nah, maksud dari Ibnu Umar, kalau kita punya kesempatan amal soleh sekarang, kita bisa melakukannya, tidak ada kendala, lakukan. Jangan menunggu besok, lusa, minggu depan. Contoh Pak, Bapak bisa berjamaah, ada kaum muslimin bisa berjamaah ke masjid, malah bisa ikut ngaji, bisa. Karena libur, tidak ada kendala. Moal kita moal ngaji ayeuna mah. Engkewe Jumat depan juga masih ada. Pertanyaan saya, yakin Jumat depan bisa ngaji? Kita tidak tahu. Bonteng isu pakai tomawa, atau mungkin masih hidup pas hari Jumat hareup hari mencret ngayer ku. Bapak punya keponakan, punya saudara. Ya. Bapak bisa menolong saudara Bapak yang sedang sakit. Saya bisa bantu biayanya, karunya. Ya. Mau wakakeun nungguan batur sing aya nulungan teu. Ulah. Engke lah nulungan. Kalau kita nantikan padahal kita bisa sekarang, tidak ada kendala, yakin besok lusa kita bisa menolong? Belum tentu. Ya, ada pengemis, sodako, isuk deui merena. Yakin isuk bisa merena? Tidak. Ya. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Umar, kalau kamu berada di sore hari, bisa melakukan kebaikan amal soleh, jangan nunggu pagi, cantang tuh nepi ka isuk. Kalau kamu berada di pagi hari, kalau ada kegiatan kebaikan, lakukan. Kegiatan amal soleh, lakukan. Jangan ditunggu besok lusa, karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kalau kita bisa ngaji Jumat ini, mengapa harus nunggu Jumat depan? Kalau kita bisa sholat di awal waktu, nah kudu diengke-engke. Adzan lohor, padahal tidak ada gangguan, nyase engke sholatnya 1:30, yakin nepi ka 1:30. Di mana yakin ka 1:30, kumaha pas 1:30 tiba-tiba dapat kabar gembira, ada bencana, ada apa, wah tak pipek can sholat kumaha riweuh. Sok ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Nah, keterangan hadis barusan Pak diriwayatkan ku Imam Bukhari dina Kitabur Riqaq. Ya, Riqaq teh anu haralus, lembut-lembut. Jadi memahami hadis ayat Quran yang dimuat oleh Imam Bukhari dina Kitabur Riqaq,
harus dipahami nanti ku perasaan. Harus halus. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi di bab Qisarul Amal. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini dalam Raudhatul Uqala babna, yang artinya tamannya orang-orang cerdas. Kata Imam At-Tibi, nah ini Imam At-Tibi kalau mengomentari sebuah hadis, beliau ahli bahasa. Sok sarana gitu At-Tibi. Kata Imam At-Tibi, jadilah kamu hidup di dunia seolah-olah kamu orang asing atau pengembara. Ada kalimat atau. Nah, kata atau pada hadis ini bukan menunjukkan keraguan, bukan ragu, tapi menunjukkan pilihan, yang juga menunjukkan ibahah. Ibahah teh boleh dipahami keduanya. Nah, contoh begini Pak, kita belajar bahasa Arab sedikit, tapi di bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga pengertiannya sama. Kata atau itu maknanya paling tidak ada 3. Ada atau, ya kalau bahasa Arab au atau bahasa Sunda mah atawa. Mun bahasa Jawa namanya atau bahasa Jawa apa? Utawa. Utawa ya? Nah, utawa. Nah, maknanya paling tidak ada 3. Ada atau yang maknanya ragu. Atau maknanya ragu. Contoh, seorang anak oleh ibunya disuruh beli gula. Jang pangmelikeun gula beureum. Mak rek ngarujak ieu tinggal kurang asa itu. Mana mah artosna? Tah 2000-an. Belenyeng we budak. Ya. Dasar budak dititah ku kolot teh da teu langsung ka warung ningali langlayangan eleh moro ulah. Moro wah ka sawah. Teu beunang da ka tengah sawah balik deui. Balik deui nya si emak poho ieu kita meuli gula. Ngan ka warung poho. Aduh gula beureum atawa gula bodas. Nah, itu kan ragu. Kesimat teh nikah gula beureum atau gula bodas nya. Kan itu ragu. Sarua juga budak lalaki dititah ku bapana nu keur ngajahit kancing coplok. Itu benangna seek jarumna patong. Ya cing pangmalikeun jarum ieu bapak rek ngaput tinggal dipotong jarum. Mana kan? Tah 2000. Ari ka warung ya budak teh rek ka warung aya nu pucal milu heula pucal ieu ngesang. Alah poho si bapak meuli jarum. Pas ka warung poho deui keke poho deui jarum coklat, jarum kecot. Oh nya si bapak teh kan sok udun meuli we jarum coklat. Sabata, "Pak ieu lain jarum coklat, jarum kecos." Ya. Jarum coklat atau jarum kecos itu kan ragu. Nah, ada atau yang maknanya pilihan. Contoh, seorang ayah punya anak gadis, seorang ibu punya anak gadis. Disukai oleh 2 anak bujang. Si 2 bujang teh apel. Ngan giliran nu ieu minggu ka hiji, nu ieu minggu ka 2, minggu ka 3 gitu. Unggal apel teh ditarima 2 anak da si anak gadis teh bogoheun ka 2 bujang itu. Induk bapana kan bingung kan. Neng, nu bener mana teh? Rek ka si Udin atau si Aden? Sing bener, saha nu rek ditarima teh saha? Udin atau Aden? Kan itu pilihan. Boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya kan? Enggak boleh. Itu ragu bukan? Bukan pilihan. Neng, nu bener mana teh? Si Udin apel ditarima, si Aden apel ditarima. Nu bener. Rek si Udin, rek si Aden. Atuh Pak, da abi bogoh 2 anak teu bisa hiji sih. Ya, kan itu pilihan. Sama ya, seperti seorang ibu punya anak laki-laki. Bogoheun ka 2 awewe gadis ngan adi lanceuk. 2 anak dikencani. Jeung si Eus dikencani, jeung si Aa si Encani. Punten milih aya ibu Eus. Oh ibu Aa saya. Ya, indungna bingung, ujang.
Nu bener mana teh rek si Eis, rek si Aas. Atuh mah da bogoh duana teu meunang sahiji, da dilanceuk. Boleh adik kakak dimadu enggak? Tidak boleh, apalagi diracun. Sok mau Eis atau Aas? Nah, itu yang maknanya pilihan. Ada au yang maknanya boleh salah satu, boleh dua-duanya. Contoh, seorang anak ka ibuna mah lapar ya. Sangu odareun tah. Aya duit 5.000 tah rek meuli bala-bala atawa gehu. Boleh dua-duanya? Boleh. Boleh salah satu. Tuh gitu. Tah 5.000 jing rek gehu rek bala-bala. Cukup gehu 2 bala-bala 3 da 1.000 mangga malah leupeut we hiji teu naon. Sok salajengna para hadirin hadirat rahimakumullah. Orang asing. Nah, tadi kan ada jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing. Orang asing biasanya orang yang berada di suatu tempat yang tidak ada orang dikenalnya. Juga biasanya tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian sabda Nabi diteruskan dengan kata pengembara. Ini lebih berat lagi. Mengapa? Kalau orang asing terkadang masih bisa tinggal menginap di negeri orang asing. Kan ada Pak? Ada orang tinggal di Bandung, boro-boro jeung orang Bandung sekitarnya jeung tatangga wae teu wawuh. Dan di Bandung teh hanya punya tempat tinggal dan kerjaan mah sehari-hari di Jakarta. Jadi ka Bandung teh sare we hungkul, sudah waktunya kerja ka Jakarta deui. Dia jangankan dengan orang luar, jeung tatangga wae terkenal kan aya nu kitu. Orang asing terkadang punya tempat menginap. Berbeda dengan pengembara. Kalau pengembara kan hidupnya hanya sekedar lewat. Ya. Padahal perjalanan sangat jauh, mungkin melewati lembah, hutan, gurun, tempat-tempat yang banyak begal, perampok. Dengan begitu ia tidak bisa bersantai-santai di tempat itu, tapi harus cepat pergi. Oleh karena itu hadis ini dilanjutkan, kalau kamu ada di sore hari, jangan nunggu pagi hari, berangkat. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari, berangkat. Ya. Makna hadis ini, teruslah berjalan, jangan berhenti. Sebab jika kamu berhenti di jalan, kamu akan celaka dan akhirnya binasa di tempat itu. Aduh, ieu mah kudu kangge ilustrasi ieu, Pak. Begini. Pak, perjalanan Bandung Garut lah contohnya. Perjalanan Bandung Garut berapa jam, Pak? Rata-rata lah. Bandung Garut rata-rata ya canaklah 2 jam. Jadi kalau kita berangkat dari sini jam 8 pagi sampai di sana jam 10. Nah, misalkan kita di Garut itu ku Bupati Garut, ku Wali Kota Garut ditunggu jam 10. Tidak boleh lebih. Jangankan lebih sajam 2 jam, lebih 1 detik saja kita tidak akan diterima. Geus balik deui ka Bandung percuma. Nah, terus kita di Bandung berangkatnya jam 8. Berani di jalan berleha-leha? Gak akan berani. Berani di jalannya bersantai-santai? Ngabubur heula, aya doger bonyet nonton heula, aya nu tabrakan di dieu heula, wantun moal. Oh, ada waktuna terbatas. Kalau kita berleha-leha, atuh telat sudah moal ditampi ku bupati. Lamun bade santai angkatna ti subuh. Sok angkat ti subuh, aya tukang bubur ngabubur heula. Ningali nu banjir heula, balanjir aya teh di jalan. Ya, payunna nerongkok ke sabitis. Ya, sabitis. Lamun ngangge motor kok kanggo nu metik mah atos sih salib nanti. Ya. Nah, terbatas. Jadi kalau kita berangkat jam 8, kedah buru-buru diantos ku bupati jam 10. Nah, begitu juga Pak, pergi ke akhirat itu waktunya terbatas. Jangan berleha-leha, terus berjalan terus ke akhirat. Tuh kali itu lagi tuh, kesananya kan, ya
Mana hadis itu seperti itu. Nah, seperti orang yang beramal soleh. Ya terus beramal soleh. Jangan bosan sholat, jangan bosan jadi ahli masjid, jangan bosan jadi ahli ngaji, jangan bosan punya kewajiban zakat dikeluarkan, jangan bosan jadi orang jujur, jangan bosan jadi orang tawadu, jangan bosan kita ngaji, jangan bosan. Ya terus waktunya sebentar. Ya. Kalau ada orang beramal soleh, tapi di tengah perjalanan bosan, malas meneruskannya, pasti ia akan rugi dan akhirnya celaka. Sok ada orang, malas ke masjid, hoream sholat, zakat lebar dikaluarkeun, geletuk maot kumaha. Ya celaka. Ya. Jadi pergi ke akhirat itu terbatas waktunya. Jangan berleha-leha di dunia. Ya terus waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya mengeluarkan zakat bisa menolong terus. Entong luak lieu kanu urusan picilakaeun. Dugem heula teu nanaon sakedeung ge. Kumaha mun ngageletuk maot di dinya? Aduh, ya aya jahe ngiceupan wae, bae sapeuting mah. Kumaha mun maot pas kerjina? Terang jahe. Janda herang, duka janda hebat begitu. Iya nu ngajakan bela sakali mah kok malah mun maot di dinya. Ya, jadi pergi ke akhirat itu waktunya terbatas. Salah jangan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalimat pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Ya, kesananya kan begitu. Ya, maknanya umur manusia di dunia tidak akan lepas dari sehat dan sakit. Jika sedang sehat, hendaklah beramal soleh, berbuat baik sebisa mungkin, sesuai kemampuan secara konsisten. Sok mumpung sehat, sok ke masjid, terus sholatis. Bapak-bapak wabil khusus selama masih bisa di masjid, mengapa harus di rumah? Selama masih bisa sholat di awal waktu, mengapa harus di tengah bahkan di akhir? Sebab nanti jika sakit, kamu kan tidak bisa maksimal beramal soleh. Ya, tidak akan maksimal berbuat baik seperti yang dilakukan pada waktu sehat. Namun pahala akan tetap didapat sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan pada waktu sehat. Pak, lamun bapak tiwengi titos maghrib ngayer we, kira-kira ka masjid mau apa? Mau lah. Ngan untung we da biasana ka masjid, ayeuna mah teu nuju ngayer, pahala ka masjid tetap didapat. Walaupun bapak sholatnya munfarid di rumah, ku Allah dicatat berjamaah di masjid di awal waktu. Bu, lamun ibu puyeng kira-kira ngaos mau tadi? Mau. Untung keur teu puyengna abi sok ngaos. Di saat ibu teu ngaos karena puyeng, pahala ngaos tetep kenging. Pak, ayeuna aya teu nu keur ngagoler? Aya teu? Seueur. Urang hayang apal sakumaha pahalana? Taros we keluargana keur sehatna kumaha? Si bapak ieu keur sehatna ge ngagoler we, nya pahalana ge ngagoler. Bu, nah tarang ngaos ieu. Ieu nyeri asam urat. Eta keur teu asam urat ibu osok ngaos. Nya tatara ibu teh wilujeng. Jadi jangan sampai kita sehat jeung gering teh sarua hangusnya. Tapi jadilah kita orang sakitu gering pahala teh munal. Ya, sakitu cici ngarikuk tapi pahala teh munal. Nah, da keur sehat lagi munal. Begitu. Jika pegawai negeri keur sehat teh didamel we rajin, terus teu damel nomor sabulan gajina ditahan moal dipasikeun. Pegawai negeri keur sehatna tara asuh. Teruy gering digaji moal, dipecat. Itu analogi sederhana saja. Tuh ya hadisna dari Abu Musa. Ya, beberapa kali dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safaro." Ada dua. Apabila seorang hamba sakit atau bepergian.
Ya, safar. Safarnya mau touring, hiking, camping, shopping, traveling. Maka Allah akan menetapkan pahala orang sakit dan pahala orang safar itu seperti kebiasaan yang dilakukan di waktu sehat dan tidak bepergian. Contoh yang sakit tadi sudah. Contoh yang bepergian. Bapak lamun menuju angkat-angkatan, nyana nengok cucu, apakah tugas negara? Naon lah, sampai 2 minggu. Kadang-kadang sholat di pom bensin, sholat oge di rest area, di musola anu sendiri, coba samporet. Nah, tapi ketika Bapak di tempat sendiri, biasa berjamaah, biasa di awal waktu, tah nuju safar teh sami pahala gitu. Kita kalau safar kan sholatnya dikosor kan, lebih baik dikosor. Bapak sholatnya duhur 2 rakaat saja, teu qobliyah teu ba'diyah, tapi ku Allah dianggap sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Nah, dari tempatnya lira gitu biasanya. Kan ruhsah teh gitu. Ari ruhsah teh pada melana sakedik tapi pahalana full. Jika nu didamel ya, terus pas nuju didamel teu karaos ge asa hararanut kieu, Bos. Saya mau bisa sehari, saya minta izin jam lohor pulang dararawnya jik. Dipotong moal. Kitu ge Bapak nuju safar, salatna 2 rakaat. 2 rakaat geus ganjaranna ge 2 rakaat moal full. Dan nuju sehatna biasa qobliyah, rawatibna full, salat wajibna ge 4 rakaat. Di saat safar dikosor pahalana. Ibu biasa saum Senin Kemis, saum 3 hari yang tiap bulan. Ayeuna mah nuju perjalanan luar kota, teu saum Senin Kemis. Kaping 13, 14, 15 teu saum, tapi ku Allah dicatat pahala saumnya tetap kayaknya. Kurang kumahanya tuh. Luar biasa. So, keterangan. Dalam riwayat lain, kata-kata Ibnu Umar ayat tambahan dia, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu sedang melihatnya. Ya, lamun orang ibadah ke Allah, kalau kita hidup di dunia, kita selalu meyakini Allah teh mencerong. Bakal kumaha? Bakal api urang. Seperti kita jadi karyawan di sebuah perusahaan. Urang apal dulungan urang mencerong wae dina CCTV. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan apik bekerjanya. Ya karyawan. Ya ku bosna teh najan bosna keur di luar negeri da gaduh CCTV nu ngalangkungan HP diperhatikeun pada melan. Kan aya begitu aya. Nah, ketika kita jadi karyawan, kita berani berleha-leha? Tidak akan. Kita berani culas? Tidak akan. Waktunya bekerja, berani tidak tidur? Gak akan berani. Dunungan mencerong. Tah, kitu ge sing yakin Allah teh selamanya mencerong ka urang. Sok kumaha Bapak Ibu nanamkeun akidah nu kieu dijalmi. Ka urang we heula. Kita berada dimanapun, saya tidak berani maksiat, saya tidak berani meninggalkan kewajiban. Saya yakin Allah mah mencerong. Tah lamun ngajarkeun ieu di parlemen kira-kira ditampi moal dionang deui usahana. Sok kumaha Pak nanamkeun akidah ieu di pejabat? Ya, kade Bapak teh dipencerong ku Allah. Ya. Kedzaliman, pengkhianatan, ya, korupsi yang Bapak lakukan. Oke, Bapak mawon bakal pernah jeung Allah. Jeung rakyat mah bisa dihindari. Jeung pengadilan mah bisa dihindari, api-api we geuning. Ya, tapi kalau dengan Allah bisa dihindari. Tah, kalau akidah yang seperti ini nempel di setiap orang, saya yakin moal aya maksiat di muka bumi. Moal aya maksiat. Ketika terjadi perampokan di jalan, begal di jalan, penjambretan di jalan, bukan hanya jambret, begal, rampok saja yang dosa. Apa wali kota yang ada di kota itu tidak punya tanggung jawab moral? Mengapa di kota kamu sampai tidak aman begitu?
Ketika ada kejahatan di sebuah kota, yang penjahat itu berdosa, apa wali kotanya mau dihisab ku Allah? Pak, begal, rampok, jamret, jeung penjaga keamanan di Bandung seueur mana? Ya seueur penjaga keamanan, polisi banyak, tentara banyak, nah begal jeung ieu aya wae. Ayeuna mah lamun sasapedahan ngomong sapedahna sepeda dewa. Nyalira power aya jelema teu kusani kieu Pak. Wah, itu sepeda mahal. Kadek we. Ayeuna jamret. Ya kadek jelema sundrungkeun kawalungankeun cenah. Nu naik motor wae ayeuna mah nyalira kieu. Di kitu we leungeun apa ku bedog buntung gelesan di loba pikiran. Sampai di TV kan juga ada tip bersepeda aman. Ya, kade ulah ke tempat nu sepi, saya nama ulah nyalira di barengan. Ya, kalau bawa alat-alat yang berharga ulah dugi ka ngagantel pikabitaeun bangsa gitu. Sok salajengna. Nah, dina riwayat sanes aya redaksi kieu saur Ibnu Umar, persiapkan diri kamu menjadi ahli kubur yang selamat. Semua orang tanpa terkecuali, apapun agamanya, semua akan menjadi ahli kubur. Badai percaya, badai mau atau tidak, semua akan menjadi ahli kubur. Tah urang mah orang mukmin, jadilah ahli kubur yang selamat. Geletuk maot teh di alam kubur teh istirahat dari seluruh kesibukan dunia. Matinya orang beriman itu kan istirahat. Istirahat itu enak tidak? Nikmat pisan Pak. Ulah waka istirahat maut hese lah ngabayangkeun. Kita istirahat dari kesibukan dunia saja. Bapak tos hajat 2 dinten 2 wengi nikahkeun si bungsu ieu aduh hajat dikeun ka 2 poe 2 peuting. Yang istirahat rawas teh. Rawas pisan. Komo ieu mah istirahatna total. Kan maut mah total. Istirahat dina pekerjaan mah cuti istirahat isu pageto gawe deui. Istirahat dari hajat besok lusa kerja lagi. Tapi kalau mati istirahatnya total. Enaknya lamun maut geletuk istirahat rawas. Kayak digugahkeun deui kiamat, gugah Bapak, gugah kiamat. Disiapkan ku Allah pahala surganya. Ya, bagaimana cara mempersiapkannya? Ayeuna kita sedang mendapat kesempatan. Ya, bagaimana? Jangan meninggalkan yang wajib, jangan mengerjakan yang lain. Ya. Kesempatan seluas apapun, sekuat apapun melakukan yang haram kuat, ulah naon cilaka di alam kubur. Tuh kadituna mana dia? Nah, sebagian ulama berkata, hadis ini merupakan pokok mengenai anjuran agar jangan lengah di dunia. Jangan seenaknya hidup di dunia. Ya, teu kaop aya piguntungeun bae haram ge hakan we eta mah. Nya nu haram mah hakan, beraku nu haram tuang beraku. Kan orang mukmin mah kalau makan tidak cukup enak, kudu halal. Ieu teh ngeunah gede loba tapi haram moal. Teu kabitan kudu haram, najan badan komoleuti. Jangan seenaknya hidup di dunia, tapi juhudlah, merendahlah, tawadulah, qanaahlah. Sedangkan kata Imam Nawawi, makna hadis ini, janganlah kamu condong kepada kehidupan dunia. Jangan kamu jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal abadimu. Urang teh bade nganturkeun. Sok Bapak Ibu, urang insya Allah beritahu juga saudara-saudara kita. Sok nih, teteh, aa, ma, bapak, sobat, dulur-dulur, tingali imah urang nu gedong, nu sigrong. Berapa lama lagi kita tinggal di rumah gedong kita? Pak, sabaraha lami deui? Kita menikmati kendaraan kita, menikmati rumah kita, berapa lama lagi? Ya, tah nuker ngabangun proyek-proyek raksasa. Ya, nu ngabangun apartemen, nu ngabangun villa, ngabangun berapa lama lagi? Jangan menjadi tempat tinggal abadi. Ya,
Jangan mengira kamu akan tetap hidup di sana. Jangan kamu terperangkap di dunia dengan sesuatu yang tidak layak. Jangan. So lamun mundur, nu caket we heula, nu caket. Ya, presiden kita yang kedua Pak Soeharto. Di saat jayanya bagaimana? Sekarang mana? Hilang. Ya. Mundur ka ditu. Bapak tahu Michael Jackson, seorang penyanyi legendaris yang suaranya kalau keluar itu buat para gadis kelepak-kelepak. Satu kali konser itu jutaan $. Kemana sekarang? Mike Tyson nu peureupna sagede jeruk Bali. Sakali ngejelema $30 juta. Ayeuna kemana? Apalagi lebih mundur Firaun yang punya kekuasaan, kekayaan, bala tentara, punya segalanya. Sudah tak berbekas. Sebentar. Ya. Yang masih hidup sekarang, Jet Li. Terang Jet Li, pemain kungfu legendaris yang satu kali main film jutaan $. Sekarang hartanya habis untuk mengobati sakitnya. Stephen Chow, jeung ararapa. Ya. Pemain film Cina, wah itu kayanya luar biasa. Ayeuna bangkrut. Ketik we dina Google lah. Artis-artis Hollywood yang super kaya sekarang jatuh tumbang, hutangnya kemana-mana habis. Sebentar, ya. Jadi jangankan kamu meninggal, sebelum meninggal pun kadang-kadang habis harganya. Sok salajengna. Nah, kalimat hidup, jagalah hidupmu sebelum matimu, dalam riwayat lain ada tambahan, karena sesungguhnya kamu tidak tahu, hai hamba Allah, apa yang terjadi esok hari. Sok mengpenghirup, mengpesehat, mengpenjaga, tidak ada halangan. Ngong ada wudu ka masjid. Ada pengajian, dengarkan. Nah, lakukan saja amal saya. Isuk deui, yakin isuk nepi? Belum tentu. Nah, lengkapnya hadis ini ada dalam riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Nabi SAW menasihati seseorang dengan begini, ambillah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Apa itu? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, ieu mah putra-putra kita. Nah, ayo mempeng masih muda, mempeng jajan. Ayo dunia cari supaya nanti di saat tua teh teu bingung. Ulah dipikeun ka usia geus 70 tahun mikiran kontrakan. Kan watiti wade deh tamah, watir deh. Usahakeun setelah tua itu menikmati ibadah karena begitu walaupun tidak kerja rekening nambahan. Boleh mengusahakan begitu, boleh. Sakitu sare abi mah tabungan teh nambahan we. No, kontrakan ada, usaha ada. Begitu juga akhirat. Sudah tua, kita tidak seperti dulu waktu muda, ngaji ka ditu ka dieu, melakukan kegiatan sosial. Ayeuna pada usia tenaga kumaha sakit, tapi pahala seperti pahala pada saat muda. Saya bukan tidak mau melakukan kegiatan sosial, geus teu katanagaan, pahalanya tetap ada. So, yang mengpengora sing aktif. Ulah wirid we dina HP ke wirid. Ya wirid kieu. Ya, abi lamun ka bumi ningali aduh budak tinu cikal engkeun ka bungsu kabeh kieu. Inungna kieu, abi ge bisa kieu we. Nu kadua, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Ayo mempeng sehat. Tok mempeng sehat. Jagalah kayamu sebelum miskinmu. Ayo mempeng sagala boga, berbagi. Ulah kieu keur miskin teh nya. Aduh, mun abi beunghar mah bareto keur beunghar ka mana wae. Ayo mumpung ada, tolong orang. Jagalah waktu santaimu sebelum sibukmu. Nah, ini edisi yang bulan kemarin. Jagalah hidupmu sebelum matimu. Nah, nyambung ka dieu, Pak. Kita bab berbeda tapi nyambung. Babu fil amali wa tulihi. Ya. Amal sanis amal ku hajat. Apa itu amal?
amal yang ditulis dengan huruf alif bukan ain, artina teh harapan yang disukai jiwa manusia. Apa itu? Panjang umur dan tambah kaya. Bapak Ibu, kalau manusia siapapun, termasuk Bapak Ibu, dina pikiran teh hayang tuluy beunghar. Dina pikiran teh hayang meuli mobil deui, renovasi imah deui, ulin deui, meuli sawah deui, meuli kebon deui, meuli balok. Dina pikiran teh hayang tuluy hirup, hayang tuluy beunghar, ta eta panu bicilakaeun. Orang yang dalam pikirannya hayang tuluy hirup, hayang tuluy beunghar, cilaka orang begitu. Bu, ingin panjang umur? Hayang 150 tahun. Oh, ini ahli. Oh, hayang panjang umur, Pak. Hayang 150 tahun. Alim 145 atau 140? 120 atau kita bisa. Pak, salah satu permintaan aneh manusia, siapapun meminta, eta teh aneh, hayang tuluy panjang umur, da aneh eta teh. Selintas makan panjang umur itu permintaan yang aneh. Apa anehnya? Kan umur manusia teh, Pak. Siapapun tahu. Ya. Orang tidak beragama pun tahu manusia mah beuki kolot, beuki ripuh. Ada orang semakin tua beuki janjang, lumpat beuki tarik, kulit beuki cenghar, mata beuki bengras. Aya gitu. Lamun aya, abi hayang, abi gitu. Abi hoyong panjang umur lamun beuki kolot lompat beuki tarik. Ngagoes beuki tarik. Wih, jeung ngagoes deui wae. Beda tukang ngagoes. Orang ingin terus panjang umur padahal beuki kolot beuki ripuh. Boro-boro dirina nu ngurusna wae ripuheun. Begitu. Ya, jadi kalau ada orang selalu berpikiran hayang tuluy hirup, hayang tuluy beunghar, cilaka orang begitu. Tuh, maksud dari judul bab ini, bagaimana nanti beratnya siksa di akhirat. Nasib orang yang hanya memikirkan dunia, wabil khusus selalu mikirkan panjang umur dan tambah kaya. Bapak Ibu bisa ngobrol dengan dokter spesialis apapun. Semua tubuh manusia tak terkecuali giginya, semua menuju rusak. Ku urang diobatan, dirawat teh lain moal rusak, tapi diawet-awet rusakna. Urang bade ngosok gigi, bade tarak, hancur gigi. Tapi nah ku urang digosok di gigi supaya hancurna tegancang gitu. Sok tinggal induk tarak ngosok gigi. Can incuan geus bae hakuntuna. Tapi kan nu rajin os mah aya abi jamaah tah. Usia itu masih keneh sarare da dirawat. Tapi kadituna caroplok. Kulit saha wae ge mengkerut, najan spesialis kulit mengkerut. Dirawat teh mengkerutnya agar lambat. Kita makanan-makanan yang bergizi istirahat diatur teh lain moal rusak. Tapi diawet-awet rusakna. Seperti mobil, kendaraan, nu dirawat jeung nu dihenteu kan? Ya, rusak, tapi lamun dirawat mah awet. Nah, di bawah ini dikutip ku Imam Bukhari Pak, ayat Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga nanti di akhirat, tah eta nu untung. Rek hirup narek panjang, rek pondok. Di dunia narek beunghar, rek miskin. Anu untung mah asup ke surga, dijauhkan dari neraka. Ada orang yang kaya raya masuk surga tidak ke neraka, ada? Ada, contohnya Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, kalau sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ada orang miskin tapi ke surga dijauhkan neraka. Saha? Bilal, Khobab bin Arad, nu dijamin ku Nabi masuk surga. Jadi di dunia mah ulah urang teh beunghar miskin ulah ikhtiar, da beunghar jeung miskin mah geus aya takdirna. Usaha nu toh-tohan ku Allah ditakdirkeun imahna leutik mah leutik.
Ya. Aya nu biasa-biasa, ditakdirkeun boga imah gede mah gede. Tos tong imutan eta. Emutan urang mah nu fokus pisan teh kumaha supaya dihindari dari neraka asup surga. Rek jadi pengusaha, ya, mau jadi pejabat, mau jadi tukang babat, begitu. Mau jadi apapun usahakan, mau teh dihindari dari neraka masuk surga. Mau jadi pejabat, jadi santri, kiai, jadi apapun. Ulah keur masangsara ka neraka, watiti wadede deui gitu. Terus kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan atau yang menipu. Mengapa kata dunia yang artinya rendah dan hina, Quran disebut mata yang artinya perhiasan? Karena banyak yang tertipu dengan nilai dan harganya sampai ia membelinya. Akhirnya manusia jatuh dalam kehinaan dan kerendahan martabat hidupnya. Kan ada orang kan baik iman akidah hancur, yang penting abi beunghar. Tidak diomongkan itu, tapi kitu kalakuan. Kan baik teu salat teu ka masjid ge, yang penting mah boga iman. Ya, bisa menikah, punya mobil, kan baik ibadah hancur ge, yang penting mah senang nih. Dia tidak ngomong begitu, tapi pola hidupnya begitu. Dia beli dunia, korbankan akhirat. Padahal dunia itu hanya sebentar. Ya, dan dunia mah nanti ada di bawah. Kalau diambil pasti ke belakang, sedangkan akhirat selamanya ada di depan. Sok salahnya. Dan setan penipu yang sangat ulung. Apapun, siapapun yang melupakan orang dari perkara akhirat, tak eta teh setan. Saprak boga mobil urang jadi tara salat, setan ta mobil. Mun abdi gaul jeung si bapak eta geus kasih jumaahan wae dilewat setan jelema itu. Tapi lamun gaul jeung jalmi ieu salat, abdi mentara salat jadi kababawa, jadi resep ngaji ta eta mah malaikat gitu. Baturan gitu. Nah, ieu tinggal ini ayat-ayat pelipur lara. Bagi saya ayat-ayat begini ayat pelipur lara, penghibur. Ketika melihat orang dolim, orang kafir, munafik, nu borokokok, nu brengsek, tapi nahanya ku Allah teh digampangkeun beunghar. Proyek-proyek raksasa teh begitu mudah. Urang nyieun sertifikat wae jang maki 2 tahun can beres. Marehanana mah sabulan sakomplek beres. Kira-kira suapna sabaraha? Dengan enaknya bersenang-senang tah tingali ku Allah. Ketika kita melihat orang borokokok senang begitu, saur Allah, biarkan mereka. Darhum yakulu wa yatamata'u wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun. Biarkan para pendosa itu di dunia, mereka makan, bersenang-senang dengan jabatan kekuasaannya, antep cek Allah, dan dilarikan oleh angan-angan kosong. Hayang tuluy beunghar, hayang tuluy maju, hayang tuluy wah sagala boga. Moalila kelak dia akan menerima balasan dari perbuatannya. Mualila. Fir'aun berapa lama jaya? Kaum Samud, kaum Ad yang lebih kuat dari orang-orang sekarang berapa lama? Proyek Podomoro, proyek Sumarekon yang banyak merugikan rakyat sekitar. Dia dengan angkuhnya begitu berapa lama? Da mualila. Marawat sagedeng dia gitu. Diteruskan ku barudakna parabut we kira waris. Tidak akan lama. Lain teh menang beunghar. Bukan tidak boleh punya proyek raksasa, tapi jangan merugikan orang lain. Sok salajengna keterangan kata jumhur ulama ayat ini umum berlaku bagi siapapun yang mengutamakan dunia akan celaka. Tapi ada ulama yang berpendapat ayat ini mah untuk orang kafir. Terus perintah pada ayat ini merupakan ancaman keras bagi pecinta dunia. Pada ayat ini ada larangan keras, yakni jangan berdesak-desakan dengan kelezatan dunia dan kesenangan dunia. Mengapa? Karena dunia mah akan terlewat begitu saja dan hanya sebentar sekali. Abi gaduh video, ini bagus ditonton oleh anak-anak. Ya, versi Harun Yahya. Judul nanti, ayolah lamun
kayak pameran buku deui di CD aya. Judul nanti Perjalanan Menuju Akhirat. Jadi manusia itu dari lahir sampai mati itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Orang mau toh-tohan diedankeun di dunia sakedeuk. Ya, sebentar. Tuh, ada nasihat Ali bin Abi Thalib. Dunia itu akan berpindah ke belakang sedangkan akhirat selamanya ada di depan. Sok raraoskeun ku Bapak Ibu. Termasuk pemirsa ya yang sedang nontonnya. Dunia itu kalau kita kejar setelah didapat pasti ke belakang. Contoh seorang atlet ingin jadi binaragawan, latihan. Setelah otot-ototnya muncul, sukses juara 1. Berapa lama bertahan? Berapa lama? Sebentar. Bapak ingin punya anak atlet badminton, latihan, jaya, sekarang ranking 1 dunia. Bertahan berapa lama? Seiring waktu, usia 30 genep kayak itu 40 udah. Kita beli mobil, beli mobil nih, cukup mewah, harga 1,5 miliar baru. Sudah 5 tahun, berapa harganya? Mendingan Pak setengah. Ya. Sudah 10 tahun? Geus 20 tahun? Adong. Kau mau handphone, Bapak beli handphone sekarang model baru. Handphone mah 3 bulan jadul. Setahun kamu. Sok Bapak beli handphone yang 14 juta sekarang. Sudah 1 tahun? Kamu 2 tahun? Sudah. Teknologi mah jangan dipuja-puja. Mengapa? Jadul. Tinggallah seorang laki-laki menikahi gadis gelis, geus boga budak 5, ngararaplay. Kan itu kayak gadis unggul bare teman banget. Gadis unggul begitu. Urang ge bare mah punya gagah ayeuna. Boro-boro sapeda goes ka monteng kan kanu tangga ge. Dunia mah diraih dapat ke belakang, dari dapat ke belakang. Sedangkan akhirat selamanya di depan. Setiap dari keduanya, dunia akhirat ada anak-anaknya. Kata Ali, jadilah kamu anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Karena hari ini nih kita hidup. Hari ini hanya untuk beramal, tidak ada hisab. Entong hitung amal-amal saleh urang. Ayeuna mah bekerja digawe we ayeuna. Sedangkan esok hari setelah kita meninggal hanya ada hisab, tidak ada amal. Sekarang waktunya beramal. Entong dihitung-hitung. Abi bisa sholat subuh di mimiti pensiun. Entah. Abi mah tibu jangan kiri. Bisa entong dihitung. Terus sholat subuh, terus ngaji, terus beramal sore, terus berbuat baik, jujur terus. Tong dihitung-hitung. Kayak geus maot kayak dihitung. Tong kurang dihitung lagi mau ka itu. Geus aya menghitung malaikat. Nah, dalam keterangan lain kata Ali bin Abi Thalib, yang aku khawatirkan atas kalian mengikuti hawa nafsu dan terlalu banyak angan-angan, harapan kosong tadi, hayang tuluy hirup jeung hayang tuluy beunghar. Ya, mengapa dikhawatirkan? Mengikuti hawa nafsu akan berakibat terhalang dari kebenaran. Orang lamun nuturkeun syahwat wae hese di papatan. Hese. Ya, nasihat yang paling ampuh bagi orang begitu apa? Mati, geus maut mah eureun. Ya, terus banyak angan-angan di dunia, hayang tuluy beunghar, hayang tuluy hirup, poho we akhirat. Sudah. Geus moal mikirkeun halal haram gitu. Nah, terakhir, ya gambar, ieu sanes disimpulkeun gambar itu Nabi nya tinggal. Tuh, kata Abdullah, Nabi pernah membuat garis persegi 4. Nah, ya persegi 4-nya. Dina taneuh ngan sanes dina whiteboard dina taneuh. Terus menggaris tengah di persegi 4 tersebut menuju keluar. Garis tengah keluar garis tengah. Terus membuat garis-garis kecil di sisi garis tengah, garis-garis kecil. Nah, terus Nabi nunjuk nu garis tengah teh eta teh manusia, tak perjalanan manusia di dunia.
Ya. Dan yang di luar cita-citanya, apa cita-citanya? Lamun teh surga neraka geus mau. Ya, moal aya pasir loyo deui moal. Nah, ini manusia. Nah, ini yang mengitarinya, yang kotak ini eta teh ajalnya dunia, itu kotak teh dunia, ajalnya. Ya, ajal nanti usia manusia tidak akan lebih dari yang kita inginkan. Ya. Dari yang diinginkan oleh Allah, lebih tos itu. Ajalnya, rezekinya, jodoh bakal kasaha, budak bakal sabaraha, digawe bakal di mana. Ya, naon wae nu bukan sudah. Sehebat apapun usaha di dunia ngan sakieu ka dunia. Tah nu aralin garis-garis kecil rintangannya kade. Ulah bolak belok terus berada di jalan yang lurus tah di siratal mustaqim. Ya, tong terus orang teh bade ka akhirat. Jika tadi jika pengembara terus urang lamun tengah cilaka. Ya, lamun mengkol yang dogem heula dogem geletuk maot di dinya neraka. Tapi lamun terus berjalan ya, yang wajib lakukan yang haram terus geletuk maot selamat. Ulah pungkal pengkol kanu haram tanu garis-garis nanti nu haram nu dosa pelanggaran syara pelanggaran agama. Begitu ya, yang bisa disampaikan tentang jadilah orang asing teh berhati-hati. Ya, kita hanya sebentar hidup entong luak lieu kanu haram. Ya, lamun kanu haram sudah. Jika ali atuh. Ali mah lamun ninggal nu haram nyampeurkeun wae nu haram, giri goiri. Godalah selain aku. Nu haram nyampeurkeun ka ulama moal kuat nu haram. Boro-boro saperak 2 perak. Begitu. 30 karung dinar di dieu moal kagoda ku nu haram. Tos sakitu Bapak Ibu nu tiasa kapihatur ya hadis-hadis ayat-ayat lanyepaneun gitu. Hapunten bilih aya kakirangan kalapatan. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala aktivitas kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.